Saya percaya bahwa kalau kita ini mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kita bergaul dengan firman, mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya, kita semakin hari semakin dibawa untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan akan bawa kita semakin nempel kepada pusat kehendaknya. Kita tahu persis bahwa Allah mau hidup kita itu sepenuhnya milik Dia, melakukan apa yang Dia mau. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Harusnya kita sebagai orang Kristen, semua orang Kristen mengalami hal seperti ini. Harusnya semua orang Kristen harus berlaku hati-hati dalam setiap langkahnya, menjaga hati dan pikirannya untuk menyenangkan Tuhan. Tidak lain, hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Seharusnya semua orang Kristen mengalami seperti ini. Saya percaya di akhir zaman akan dibangkitkan satu generasi yang benar-benar cinta akan Tuhan luar biasa. Menyerahkan hatinya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan memakai hidupnya dari setiap menit, setiap jam, setiap hari melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan hari ini saya berdoa Tuhan membukakan hati Bapak Ibu semua dan saudara-saudara terkasih mengalami Kristus secara pribadi, dibawa ke dalam level keintiman yang berbeda, level pengenalan akan Allah yang berbeda, dan hidup kita terus dibawa, ditarik pada pusat kehendaknya. Buka sebentar bersama saya di Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73 yang nulis adalah Asaf. Kita akan pelajarin satu persatu, dan saya berdoa ada roh hikmat, roh wahyu itu turun membuat kita mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu memang baik. Dalam kondisi apapun, Dia tetap baik. Allah yang baik bukan berarti terus membawa kita ke dalam satu keadaan yang baik. Kadang diizinkan hal yang baik, hal yang kurang baik, hal yang tidak menyenangkan kita ngalami. Tetapi pada hakikatnya Allah itu baik adanya. Kalau kita diizinkan masalah terjadi, sebenarnya Tuhan mau hati kita. Saya udah ngomong berkali-kali ini. Kalau terjadi hal-hal yang kita alami tidak mengenakkan daging kita, Allah sebenarnya sedang membawa kita ke dalam proses pemurnian. Tapi sesungguhnya Allah itu benar-benar baik. Dalam kondisi apapun Dia baik. Bapak Ibu mungkin hari ini yang sudah putus asa, nggak ada pengharapan, sudah tidak ada jalan keluar. Saya percaya Tuhan ada dalam hatimu, Tuhan ada dalam memimpin hidupmu. Tuhan akan selalu membawa hidupmu ke dalam pusat kehendaknya. Nikmatin saja segala sesuatu yang terjadi dan tetap berharap pada Tuhan. Tuhan masih belum pernah selesai dengan hidupmu. Kalau Bapak Ibu hari ini kalau hari ini posisi Bapak Ibu masih hidup sehat, tidak kekurangan satu apapun, hanya mengalami masalah, hanya mengalami goncangan, hanya mengalami problem, tapi kondisi Bapak Ibu fisik sehat, tidak kekurangan apa. Bahkan ada beberapa orang yang terbaring di rumah sakit pun. Tuhan artinya belum selesai dengan hidup kita. Selama Tuhan berikan nafas hidup kepada kita, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dan Tuhan rancangan yang baik di depan. Karena Tuhan itu baik. Apalagi kalau kita ini benar-benar menjaga hati kita dengan baik, memiliki ketulusan dan kemurnian hati. Itu penting sekali. Dan hari ini Tuhan mau dapatin orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang murni hatinya, orang-orang yang bersih hatinya, hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu bayangin, kita lihat beberapa hari terakhir, kematian begitu datang, begitu cepat. Orang yang kita kasih tiba-tiba meninggal, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita meninggal, dan selesai hidup mereka. Kalau hari ini kita masih bisa nikmatin makan enak, hidup tenang, damai, sejahtera, Tuhan belum pernah selesai dengan hidup kita. Tuhan masih punya rencana besar. Dan rencananya itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap baik mengasihi kita. Sampai hari ini diproteksi, dijaga, yang tidak kekurangan satu apapun. Bahkan disiapkan hal besar ke depannya. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan merindukan rencananya itu digenapi pada setiap orang percaya. Dengar baik-baik. Kondisi Bapak Ibu tidak baik. Keuangan Bapak Ibu tidak baik. Kesehatan Bapak Ibu tidak baik. Keluarga Bapak Ibu lagi tidak baik kondisinya. Tetapi Tuhan baik. Tuhan
izinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tujuannya supaya hidup kita itu semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Tujuannya supaya hidup kita itu semakin hari semakin berjalan dalam ketetapannya, melakukan semua kehendak-Nya. Kadang kita itu sering ngiri dengan apa yang dilakukan orang fasik. Kenapa dia nggak cinta Tuhan kok hidupnya enak? Kenapa kok dia hidupnya sembrono, serampangan, kok diberkatin Tuhan? Seakan-akan mereka nggak punya masalah. Apa yang dialami Asaf ini terjadi. Makanya dia bisa menulis kitab Mazmur 73. Dia ngalami semuanya. Hari ini, Bapak Ibu alamian apa? Mungkin kekurangan. Udah cinta Tuhan, sudah berdoa, udah nyembah Tuhan, udah puasa sampai kering kerontang, sampai kurus, berat badan turun semua, sampai berbasar lidah, sampai bibirnya ndower, berbui-bui, sampai berlutut, sampai kapalan semuanya. Tapi belum ada breakthrough, belum ada terobosan. Belum ada mujizat, belum ada titik tanda untuk namanya pemulihan. Tetap setia, tetap lakukan yang setia. Sedangkan Bapak Ibu mengalami goncangan masalah yang tidak enak yang Bapak Ibu alami, saudara yang mengalami tekanan yang luar biasa, keluarganya mengalami masalah yang luar biasa. Di sisi lain, orang teman-teman Bapak Ibu yang hidupnya ngaco, hidupnya ngawur malah diberkati, dapat proyek besar dalam kondisi seperti ini, tambah kaya, tambah makmur. Nggak usah ngiri, semuanya ada proses masing-masing. Kalau diizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya memang benar-benar surga lagi kontrol kendalikan kita, supaya hati kita nempel kepada Dia. Nikmatin saja. Saya mengalami ketika saya udah saksikan berkali-kali ini, ketika saya udah berdoa, melayani Tuhan, udah bahasa roh, kita udah lakukan banyak hal, tapi kita belum mengalami terobosan. Saya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik adanya. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada masalah apapun juga, jangan pernah putus asa. Jangan pernah keluar dari mulutmu kata-kata putus asa dan kata-kata menyerah. Kalau hidupmu hari ini masih sehat, menikmatin segala sesuatu yang baik, masih menghirup napas, menghirup napas dengan tidak kekurangan satu apapun, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan menyediakan hal baik depan. Hari ini engkau belum bisa melihatnya, tapi dengan berdoa, melihat dengan kacamata iman, Tuhan sedang berperkara atas hidupmu. Relax, enjoy, tidak usah ngiri dengan apa orang fasik. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kalau tidak hati-hati, seringkali kita akan terpeleset dan tergelincir dan jatuh di dalam dosa. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa tergelincir? Kenapa kok akhirnya banyak orang Kristen kepahitan? Gua udah berdoa nggak ada jawaban, gua udah puasa nggak ada jawaban, gua udah melakukan ini dan itu. Kalau kita ini melakukannya hanya untuk kepentingan kita, kita akan mengalami apa-apa. Harusnya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dengerin baik-baik ini. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Tuhan lebih tertarik kenapa kita melakukan segala sesuatu. Untuk apa? Untuk siapa? Kamu mau apa? Itu penting. Kita harus tanya pada diri sendiri. Selama ini kita ngerjakan segala sesuatu untuk siapa? Untuk apa? Motivasi di dalamnya apa? Karena banyak orang melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Berapa banyak orang melakukan segala sesuatu hanya untuk kalau dirinya mendapat keuntungan, mendapat benefit, tanpa mementingkan orang lain, tanpa mempedulikan orang lain. Kalau kita didapati seperti itu, hati kita itu tidak tulus, hati kita itu tidak murni. Kalau ingin melayani orang karena ingin sesuatu, mendoakan orang ingin sesuatu, melayani pekerjaan Tuhan ingin sesuatu, mengerjakan sesuatu ingin sesuatu, karena tidak ada ketulusan di dalam hatinya. Pusatnya adalah dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Di ujungnya, akhirnya, hidupnya hanya menjadi orang yang egois. Akhirnya, orang seperti ini mudah terpeleset dan akhirnya jatuh, tergelincir di dalam dosa. Kita mesti jagain hati loh. Kita mesti jagain sikap hati kita ini yang benar di hadapan Tuhan loh. Jangan sampai ayat yang ketiganya, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Ada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ngelihat udah nipu, udah bohong, udah korupsi, hidupnya malah makmur.
pakai Mercedes-Benz S-Class, pakai BMW, rumahnya bagus, beli apartemen, jalan-jalan segala macam. Kelihatannya mereka hidupnya tenang-tenang saja. Kok saya ini yang melayani Tuhan bertahun-tahun belum ada breakthrough dan terobosan? Berapa banyak orang mengalami seperti itu? Banyak hamba-hamba Tuhan yang nggak diberkati sampai hari ini, dia merasa putus asa dan stres banyak sekali loh. Kalau fokusnya hanya untuk mengejar itu, sia-sia belaka. Oh ibu, beberapa tahun terakhir ini, saya itu semakin hari semakin sudah tidak ingin apa-apa, hanya ingin kecukupan, cukup apa yang saya butuhkan setiap harinya, cukup untuk bayar IPL, bayar maintenance segala macam, kebutuhan, utang nggak ada, semuanya hanya cukup kendaraan untuk melayani Tuhan aja. Sebab semua harta atau apapun yang kita miliki hanya sebagai sarana untuk melayani Tuhan saja. Saya sudah nggak kepinginan seperti beberapa tahun yang lalu. Saya meski beli aset, ngejar aset, saya harus punya ini, saya harus punya itu. Beberapa tahun terakhir ini, dengan kejadian yang ada, Tuhan mendewasakan saya semakin untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bayangin kalau hari ini kita ini dipanggil Tuhan, kira-kira kita ini bertanggung jawab apa di hadapan Tuhan? Percuma semua harta yang kita kumpulkan. Hari ini saya ngomong dengan istri saya, kita harus melakukan kebaikan kepada banyak orang, supaya hidup kita lebih berguna. Semua yang kita miliki berguna. Kita harus lebih banyak menabur. Kita harus lebih banyak memberi makan kepada orang lain, mengasihani orang lain, dan kita harus melihat segala sesuatu sesuai dengan kacamata Tuhan. Kita mau manfaatkan, saya ngomong sama istri saya, kita harus manfaatkan hidup kita yang ada ini untuk melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Buat apa kita beli aset ini itu? Buat apa? Bukan berarti saya ini malas kerja loh. Saya orang yang gila kerja. Saya orang yang rajin bekerja. Kadang saya sehari hanya tidur 4-5 jam, hanya ngurusin pekerjaan yang sisanya itu. Saya bukan malas bekerja, tapi motivasi yang di dalam saya udah berubah jauh. Keinginan hati saya bukan lagi pengen kaya, pengen diberkati, pengen segala sesuatu. Ya, kalau diberkati sih enggak apa-apa. Tapi itu bukan jadi tujuan utama saya. Bukan yang saya kejar. Yang saya kejar hari ini adalah bagaimana saya ini menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana semua berkat yang Tuhan percayakan kepada saya supaya dipakai untuk kemuliaannya, untuk jadi berkat buat orang lain. Semua orang lain bisa menikmati kebaikan, kasih karunia dan anugerah Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saya. Seringkali saya ngomong terus sharing sama dengan istri saya. Kita harus manfaatkan hidup yang ada ini untuk melakukan hal yang baik, hal yang mulia, hal yang menyenangkan Tuhan. Karena itu suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan. Kalau ada pembual-pembual, kalau melihat kemujuran orang fasik hidupnya munafik, ngomongnya jahat, tapi kok mereka tanpa diberkati. Sudah begitu, nggak sakit lagi. Kita yang nyari Tuhan, udah puasa, udah doa fajar, doa malam, doa petang, doa siang, tetap saja masih seringkali masuk angin malahan. Tapi orang-orang itu malah sehat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat malahan, gemuk dan tubuh mereka. Kemarin saya kadang juga nggak habis pikir dengan pandemi ini. Saya secara pribadi nggak tahu maksud Tuhan apa. Karena banyak teman-teman hamba Tuhan dipanggil Tuhan dalam kondisi yang baik-baik, mereka dipanggil Tuhan. Bahkan teman-teman dekat saya yang beberapa minggu masih chat tiba-tiba dipanggil Tuhan, saya jadi shock. Teman-teman hamba Tuhan, saya nggak tahu dengan maksud Tuhan. Tetapi ngelihat orang-orang jahat itu, masih mereka sehat. Mereka tambah melakukan kejahatan, malah culas, hatinya busuk, dan lain sebagainya. Tapi kenapa anak-anak Tuhan dipanggil? Saya nggak ngerti sampai hari ini. Saya tahu Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Mungkin Tuhan berikan kesempatan untuk orang-orang fasik ini, orang-orang jahat untuk bertobat, supaya mereka benar-benar mengenal Tuhan. Ayat yang kelima, mereka mengalami kesusahan manusia. Bayangin. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Hidupnya tambah makmur, udah banyak korupsi, melakukan kejahatan, ngomongnya kasar, menangnya sendiri, hidup dalam kepahitan, arogan, ego. Tapi mereka tambah gemuk, tambah makmur, baru beli mobil baru, baru beli rumah, baru udah jalan-jalan. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain, bayangin. Udah begitu, nggak kena tulah ya. Anak-anak Tuhan banyak kena COVID dan meninggal, ini orang nggak kena tulah lagi. Nggak kena COVID lagi. Bayangin. Ayat yang ke-6, sebab itu mereka
berkalungkan kecongkakan. Dengan kejar itu mereka sombong. Orang-orang itu seperti sombong dan berpakaian keras, semakin kasar. Saya ngelihat Bapak Ibu, beberapa hamba Tuhan akhir-akhir ini mengalami aniaya yang luar biasa. Dan terakhir ada salah satu YouTuber yang memberitakan kebenaran firman Tuhan akhirnya di penjara. Bahkan orang-orang fasik tambah congkaknya, mereka berlaku keras kasar, bahkan dilumurin tai. Bayangin Bapak Ibu, ini harusnya kan orang yang harusnya dipanggil Tuhan biar nggak penyakit, tapi orang itu tetap hidup, tetap makmur, tetap sehat, malah congkak, malah sombong. Kalau orang kayak model kayak begini, orang-orang yang hidupnya sudah duniawi sekali, jahat sekali, malah diberkati, kelihatannya seperti Tuhan bela, dan mereka pasti akan kasar. Kalau memiliki kekuasaan, dia akan kasar, dia akan menindas dan melakukan banyak kejahatan. 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Karena makmurnya, ada beberapa orang yang makmur sangat diberkatin sekali, kan nggak tahu dapat duitnya dari mana. Kesalahannya kelihatan menyolok sekali loh. Orang-orang seperti hati mereka meluap dengan sangkaan. Orang-orang model seperti ini gampang nuduh, negatif terus. Udah karena orang negatif terus karena apa? Pikirannya tuh jahat, hatinya jahat. Kalau ngelihat segala sesuatu dengan kacamata yang jelek, ngelihat orang lain sisi yang jelek, dikritik jeleknya, jarang melihat sisi yang baiknya. Ini adalah orang-orang munafik, ini adalah orang-orang yang jahat, ini orang-orang fasik, ngomong ngelihat orang itu dari sisi jelek, tidak pernah ngelihat sisi baiknya, dan bahkan dia sendiri merasa hidupnya paling benar, hidupnya paling hebat, paling pintar, paling diberkati, paling berkenan, dan tidak mengalami masalah. Orang model seperti ini, bayangin, mereka menyindir dan mengatai dengan jahatnya. Waduh, kalau ngomong nyindirnya bukan main, mengatai dengan jahat, ketus, galak. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Berapa banyak ini orang alam itu udah begitu, udah tinggi hati, kasar, keras. Bahkan kita ngelihat orang-orang sepertinya, bahkan ormas-ormas pun aja mereka menguasai, melakukan pemerasan dan tinggi hati, sombong, mengancam segala macam. Ini adalah golongan-golongan mereka. Kenapa Tuhan nggak pukul mereka? Kenapa justru Tuhan panggilan anak Tuhan? Mereka membuka mulutnya melawan langit. Waduh, bukan main melawan Tuhan, bayangin. Gampang sumpah serapah dan lidahnya mereka membual di bumi. Sebab itu orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang melimpah-limpah. Banyak orang datang kepada orang-orang seperti ini. Melakukannya banyak kejahatan tapi diberkati. Hidupnya makmur, sehat, nggak kena sakit penyakit. Akhirnya Pak, orang-orang ini banyak orang datang kepada dia melihat kelimpahannya. Mereka datang dan akhirnya terjerumus bersama-sama orang mereka ini. Dan mereka berkata, bagaimanalah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Hidupnya apa? Menghina Tuhan, mengolok-olok. Karena merasa kekayaannya, segala sesuatu yang dimilikinya itu sesuatu yang hebat. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dengan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sedang kita yang berdoa, sedang puasa, menjaga hati, tidak kepahitan, tidak sakit hati, tidak gampang tersinggung, malah kita menderita melarat. Berapa banyak orang seperti itu. Kalau kita ngiri, kita udah jatuh di dalam dosa. Kalau kita kepikiran terus, kita udah terpeleset dan tergelincir jatuh dalam dosa. Kita sama jahatnya dengan mereka. Hati-hati. Jangan iri dengan orang fasik. Jangan iri dengan kelakuan orang jahat. Mereka tambah diberkati. Kenapa koruptor tambah sehat-sehat saja nggak kena COVID, malah bahagia hidupnya? Nggak usah ngiri. Nggak usah protes. Bayangin, kita miskin jaga hati, kita begitu rupa. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Kita yang sudah doa malah kenakan penyakitan. Borok kayak sakit apapun lah, panu mungkin, kurap mungkin, rematik lah, segala macam. Kita doa Tuhan, udah jempalitan, belum ada breakthrough dan terobosan, malah kita kena tulah, kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu.
Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bayangin, kalau kita masih menaruh kejahatan dalam hati kita dengan ngiri dengan orang-orang mereka, itu artinya mata kita itu masih tidak melihat kebenaran dan kebaikan Tuhan. Kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan, baru kita ngerti rencananya Tuhan. Dan kita akan melihat, ketika kita ini berjalan di dalam Tuhan, kita akan melihat kesudahan orang-orang seperti ini pasti hancur. Buat apa sih kasih makan anak cucu kita dengan uang yang tidak benar di hadapan Tuhan? Hasil korupsi, hasil nipu, hasil bohong, hasil jahat orang lain, pakai orang lain, pakai uang orang lain dan lain sebagainya. Buat apa? Ujung-ujungnya nanti anak cucu kita yang akan menderita, istri kita yang menderita. Kita harus melakukan segala sesuatu, harus memiliki ketulusan dan kemurnian hati, seperti melakukannya untuk Tuhan, apapun itu. Sekalipun kondisi Bapak Ibu hari ini susah, kekurangan, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ujungnya ada upah. Ada upah. Dengerin baik-baik, pada zaman akhir ini, banyak orang semakin jahat, banyak orang juga semakin baik. Tergantung sikap hati kita itu kemana. Kalau kita memegang ketulusan dan kemurnian hati, kita akan dibawa semakin hari semakin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di sisi lain ada orang yang begitu jahat, begitu jahatnya, ngomongnya, sikap hatinya, segala macamnya hanya untuk kepentingan dan keserakan dirinya sendiri. Akhirnya orang lain dikorbankan. Egonya luar biasa sekali. Kita harus menjadi angkatan yang berkenan di hadapan Tuhan. 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat licin ku taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Orang-orang yang melakukan seperti itu ujungnya akan hancur, berantakan dalam sekejap mata. Mereka akan bisa dihancur karena dia menuai apa yang dilakukan, menuai apa yang ditabur. Tuhan akan hukum orang-orang seperti ini, dan orang-orang yang seperti ini hina di pemandangan Tuhan. 21, ketika aku merasa pahit hatiku ini pahit. Berapa orang yang mengalami pahit hatinya? Kesel, nyesek hidupnya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Berapa banyak orang yang merasa sakit hati, jengkel, iri, dendam, pahit bukan main. Akhirnya pinggangnya itu rasanya tidak enak sekali. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ujungnya, kalau kita ini mengalami sakit hati, jengkel, dendam, jauh lebih baik kita menghadap Tuhan. Tidak usah ngomong-ngomong apa-apa, nyembah Tuhan aja. Nih loh, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Orang-orang yang seperti ini, kalau ngelihat orang fasik, sakit hati, jengkel, ngiri, kok mereka nggak begini, kok mereka nggak begitu, harusnya kok mereka itu dihukum Tuhan, tetapi karena Tuhan kok malah kena sakit, kenapa menderita, kenapa banyak hamba Tuhan yang setia melayani malah menderita. Bandingin baik-baik. Kalau hati kita berpikiran seperti itu, punya pemikiran, punya cara pandang seperti itu, jauh lebih baik hari ini datang dekat kepada Tuhan, dengerin kehendak Tuhan, dengerin firman Tuhan, supaya hidup kita itu memiliki kebenaran, dan kebenaran yang kita ketahui itu akan menuntun kita pada pusat kehendaknya yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu, hari ini apapun yang Bapak Ibu alami, mungkin saudaramu sakit, keluargamu sakit, orang tuamu sakit, atau hidup dirimu sendiri sakit, usahamu hancur, keluargamu hancur, semuanya seakan-akan gak ada pengharapan, tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Dengerin baik-baik, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang sangat baik, dan Dia sangat penuh kasih karunia.
Tuhan akan bawa kita dalam promosi. Tuhan akan tinggikan kita. Dengan baik-baik. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, ayat 24. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaanmu. Kalau kita mau berjalan dalam ketetapan Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, ujungnya kita akan dipromosi. Kita akan diangkat dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuinginin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang-orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Oh Ibu, kita tidak akan bisa ngomong bahwa Tuhan kita adalah bagian kita. Sekalipun daging saya habis, lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita akan ngalami ini kalau kita diam di dekat Tuhan, dengerin kebenaran firman Tuhan, sekalipun di posisi yang tidak enak, sekalipun dalam keadaan yang sulit, kita tetap mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Solusi dari semua masalah adalah diam di kaki Tuhan. Jangan berusaha dengan kekuatanmu. Datang kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Kejar Tuhan, renungin firman, minta petunjuknya, baru Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Seandainya Tuhan gak lakukan apapun, kita berikan hati kita, segala sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan, kita tetap mencintai Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan tega. Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti akan campur tangan melakukan hal yang ajaib dan luar biasa. Ada pengharapan. Tidak usah ngiri sama orang fasik. Akhir zaman, kita manfaatin hidup kita yang ada ini. Semua harta yang kita miliki, jauh lebih baik kita investasikan untuk kerajaan Allah. Melakukan kebaikan. Sama sopirmu, sama mbak di rumah, sama pembantu, sama keluarga yang ada. Lakukan yang baik. Selama kita bisa melakukan, kita lakukan yang terbaik. Semua harta yang kita miliki, semuanya adalah milik Tuhan, dan kita ini hanya pengelolanya. Kita kelola untuk kepentingan siapa? Harusnya harta itu, karena harta itu milik Tuhan, kita kelola untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Buat apa toh kita beli mobil bagus-bagus, mahal, banyak-banyak mungkin. Bukannya mobil hanya untuk kendaraan, tapi beberapa orang memang suka pameran. Toh kalau beberapa orang beli ya nggak masalah kalau punya kemampuan. Tapi kalau beli terus disimpan tidak diapa-apain, terus kalau kita meninggal, jauh lebih baik kita pakai uang itu untuk melakukan kebaikan. Ujungnya nanti kita akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita miliki. Hari ini lakukan kebaikan apapun kepada siapapun setiap hari. Buat hidupmu bermakna. Buat hidupmu penuh harga, karena kemuliaan Tuhan menyertai hidupmu. Bernilai sekali. Beberapa orang yang hidupnya merasa gak bernilai, makanya dipakai hidupnya serampangan dan sembrono. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini ambil keputusan untuk ikut Tuhan, dan Bapak Ibu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, banyak orang di sekitarmu akan disentuh. Berapa banyak orang akan diberkati melalui hidupmu. Berapa banyak orang akan dipakai Tuhan karena engkau melakukan sesuatu yang tepat, sesuai yang Tuhan mau. Dan mereka dengar dengan apa yang kamu kerjakan, melihat apa yang kamu lakukan. Mereka diberkatin, mereka diubahkan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, tidak ada hidup orang yang sudah dilahirkan baru hari ini yang tidak berguna. Tidak ada hidup orang Kristen yang tidak bermakna dan berguna. Dengerin baik-baik, hidupmu dan hidup saya itu sangat bernilai sekali. Banyak orang yang diubahkan melalui hidup kita,
Banyak orang akan diberkati melalui hidup kita. Banyak orang akan dilahirkan secara rohani melalui hidup kita. Karena Tuhan akan pakai hidup kita dalam skala yang lebih besar tentunya. Tuhan akan bawa kita ke dalam pusat kehendak. Kalau kita ini berjalan dalam pusat kehendaknya, hidup kita itu akan memiliki dampak besar. Jangan sia-siakan hidupmu. Ngapain melakukan hal sia-sia? Jauh lebih baik jadi berkat. Bukankah hukum pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ngapain kita mesti musuhan sama orang lain? Bukan kita harus suruh mengasihi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ngapain kita simpen sakit hati, simpen dendam, simpen jengkel. Sekalipun orang itu menjengkelkan, sekalipun orang itu mengecewakan, kita tetap mengasihi mereka. Awalnya memang susah, tapi di ujungnya kita sendiri akan menikmati berkat dan kemurahan dan promosi. Kalau orang nggak mau mengampuni, masih jengkel, menganggap orang lain itu musuhnya karena tidak melakukan seperti apa yang dia mau, buat apa? Karena salah paham orang saling bermusuhan, buat apa? Bukan kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Pakai hidup yang ada ini benar-benar bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Sekalipun kita menghadapi masalah ini, makanya Asap tuh bisa ngomong, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau saja menjadi bagian dalam hidupku. Karena dia sudah mengalami proses. Dia ngiri ngelihat orang-orang fasik diberkatin. Dia sendiri mengalami aniaya, tekanan, kekurangan mungkin. Tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Dan ujungnya ketika diberkati dia bisa ngomong, aku tahu Allah yang kusembah, Allah yang kulayani siang dan malam, itu tidak pernah tidur. Dia bikin breakthrough, dia bikin terobosan, dan dia mengangkat aku dalam kemuliaannya. Ada promosi. Nikmatin hidupmu hari ini. Nikmatin senikmatin. Pakai hidupmu, jaga hidupmu dengan baik. Pola makan dijaga, pola istirahat dijaga, semuanya dijaga. Supaya apa? Kita memiliki umur panjang. Semakin kita memiliki umur panjang, semakin kita dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang akan diberkati, dipulihkan, diubahkan melalui hidupmu. Pak, mana bisa orang aku hari sendiri masih berzina. Aku hari ini jadi simpenan orang. Aku hari ini hidupnya hancur kayak begini. Aku sendiri orang kampung gak tahu ngapa-ngapain. Mana bisa dipakai Tuhan? Dengerin baik. Selama engkau kejar Tuhan di kamar doamu, kenalin Tuhan dengan kesungguhan hati, sembah Dia, hidup dalam kebenarannya. Suatu hari, apa yang kamu cari, apa yang kamu lakukan secara diam-diam di kamar doamu, suatu hari Tuhan akan promosi dan akan broadcast di muka umum. Tuhan sanggup mengangkat hidup kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dan diurapin Tuhan. Hidup kita itu akan bernilai, berharga seperti emas yang murni kalau kita dekat Tuhan. Sekalipun kita ini di puncak gunung, di hutan, kalau Tuhan menyertai, suatu hari orang akan mendengar apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan disertai Tuhan. Pasti akan dibawa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin selama ini nggak ada promosi, selama ini nggak ada terobosan, mungkin selama ini hidupnya stuck, nggak ada perkembangan, pelayanan nggak ngapa-ngapain. Jangan-jangan ya, kita ini belum siap. Bahkan kita belum menyediakan diri kita untuk memiliki dampak yang besar. Jangan-jangan hati kita tidak tulus, tidak murni. Jangan-jangan kita ini nggak berendam banyak di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ini selama ini mentok, nggak terjadi perkembangan apa-apa udah bertahun-tahun, nggak ada breakthrough dan terobosan, berendam di hadapan Tuhan. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan nasihat Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Balik kepada firman. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan promosi. Tuhan sendiri ngomong, Tuhan akan angkat, Tuhan akan bawa kita dalam kemuliaan. Memang diizinkan peremukan. Harusnya kalau diremukkan itu proses pembelajaran kita, bukan malah kita sombong, belagu, tinggi hati, dan lain sebagainya. Kalau sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, artinya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Tuhan mau hati kita menjadi korban persembahan yang berkenan, hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Bukan malah kita petentang-petenteng, berapa banyak malah orang petentang-petenteng. Hari ini,
Saya melihat ada generasi yang akan dibangkitkan Tuhan. Anak-anak muda yang hidupnya radikal, hidup kudus, hidup benar, melakukan kehendak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi di sisi lain akan muncul satu generasi yang bejatnya bukan main. Kasar, liar, pemberontak luar biasa. Karena kita tahu, kita harus ambil bagian kita. Kita harus menjadi bilangan orang yang didapatin berkenan menyenangkan hati Tuhan. Pakai hidupmu hari ini. Berharga hidupmu. Pakai hidupmu sebaik mungkin. Lakukan yang terbaik, apapun itu. Yang terbaik. Ada pengharapan. Sekalipun beberapa orang mungkin, Pak, aku ini udah diperkosa. Pak, aku mungkin udah dilecehkan keluargaku. Dilecehkan orang tuaku secara seksual. Dengerin baik-baik. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu dan menjadi berkat. Suatu hari kalau kau menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup pakai hidupmu benar-benar memulihkan orang-orang yang mengalami masalah yang sama dengan hidupmu. Jangan berhenti sampai sini. Jangan menyerah sampai hari ini. Ada hal besar yang Tuhan siapkan ke depan. Tuhan sanggup lakukan hal besar. Bagian kita adalah memberikan hati kita diam dalam hadirat-Nya. Nggak usah ngiri kalau orang lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan, lebih kaya, lebih hebat. Kalau kita ngiri, kita akan terlincir dan jatuh. Dan posisi kita sama dengan orang-orang itu, orang-orang fasik itu. Jagain hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari sana akan terpancar kehidupan. Kemuliaan terang dan terang Tuhan, itu akan dilihat banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Berjalan dalam kematian hari demi hari. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Enjoy, nikmatin hidupmu. Buat hidupmu berharga. Lakukan hal yang mulia. Lakukan hal yang luhur. Pakai apa yang kamu miliki, harta, keuanganmu, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Ada satu slogan bagus. Lakukan kebaikan minimal 3 kali dalam sehari. Apapun itu. Lakukan. Jaga sikap hatimu. Jangan arogan. Jangan sombong. Orang diberkati sedikit aja, jalannya dongak. Kalau hujan, kena hujan pilek nanti, kemasukan air. Pakai mobil sedikit aja sombongnya. Pakai baju mahal, tinggal di tempat bagus sombongnya. Nggak ada yang perlu disombongkan. Dipakai Tuhan sedikit aja bangga dan meninggikan diri. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Yang perlu kita adalah dimatikan setiap hari, supaya kehendak Tuhan itu benar-benar kita bisa melakukannya dan kita didapati menyenangkan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. God bless you.